guys, apa kabar? Jadi ketemu lagi di video aku. Aku biasa buat video itu di weekend atau di hari libur. Jadi kadang maaf banget kalau kadang aku nggak upload gitu, karena misalnya aku lagi sibuk ya, aku nggak buat video gitu. Cuman di video kali ini, di minggu-minggu ini banyak banget hari libur, jadi aku punya waktu untuk bikin video. So biasanya aku buat di weekend atau di hari libur, terus aku nyetok. Nah nanti aku schedule, jadi video yang aku buat itu akan tayang secara otomatis di jadwal yang seharusnya gitu. Nah today my makeup is a little bit crazy because I just play with makeup. Ini ada dari palette Mercury Retrograde sama Shu Uemura yang Pikachu, yang merah ini dari Pikachu, yang birunya dari, sama white sparklesnya ini dari Mercury Retrograde-nya Huda Beauty, buat yang penasaran. Jadi di video kali ini aku tuh mau ngomongin tentang topik yang udah lama aku hindari gitu. Jadi aku kayak ngerasa kurang nyaman bicara tentang topik ini, terutama karena feedback dari orang-orang di sekitarku tuh kurang bagus gitu tentang topik ini gitu. Jadi selama 5 tahun aku kerja di Kemlu gitu, aku tuh mengalami kenaikan berat badan. Kayak berat badan aku semasa kuliah itu 55 kilo. Mulai dari masuk sampai sekarang aku kayak udah naik banyak banget. Dan sekarang berat tertinggi aku adalah 80 kilo. Mungkin kalau seleher doang gini nggak kelihatan ya cabi-cabinya, cuman kalau kelihatan satu badan itu kelihatan banget aku naik berat badan. Dan respon dari orang-orang sekitarku tuh bener-bener yang kalau kamu nggak kuat mental kamu bisa gitu loh. Kayak yang contoh ya, Talita kamu udah punya anak berapa gitu, kayak itu masih mending yang ngomongnya gitu. Itu ngomongnya itu kayak gini, lah anakmu piro saiki gitu, kayak lah anakmu berapa sekarang gitu. Begitu ketemu tuh belum say hi apa kabar gitu, langsung kata-kata pertama itu yang keluar gitu. Jadi kayak udah oh my god. Terus ada lagi yang bilang kayak gini, ya ampun Talita dulu kamu tuh cici-cici keren, kenapa sekarang kayak emak-emak kayak gitu. Bilangnya kayak gitu loh. Jadi kayak gimana ya, ngejelup juga ya gitu. Terus ada juga yang bilang jangan gendut-gendut jelek, itu langsung ngomongnya gitu, jangan gendut-gendut jelek gitu, kayak gitu. I'm all about body positivity, I'm all about all shape is beautiful. Tapi at this moment aku tuh, at this point of my life, berat badanku ini tuh udah menyebabkan gangguan kesehatan buat aku gitu. Jadi yang awalnya ankle-nya sakit, lututnya sakit, terus sekarang mulai sakit pinggang belakang gitu, lower back pain kayak gitu. Dan itu menurut aku mungkin harus berkompromi soal body positivity aku, karena pada kenyataannya badan aku udah minta tolong gitu, kayak udah keberatan gitu menanggung 80 kilo gitu. Yang tadinya hanya 55 kilo, sekarang aku udah sampai di 80 kilo. Nah di video kali ini tuh aku mau ngomongin kenapa aku bisa naik sebanyak itu gitu, dari yang waktu kuliah 55 kilo terus sekarang sampai 80 kilo gitu. Nah aku mau cerita sepenggal tentang lifestyle aku waktu kuliah. Jadi waktu aku kuliah, aku itu vegetarian, dan bener-bener vegetarian strict, yang bahkan bawang nggak makan, gorengan nggak makan, indomie nggak makan, karena waktu itu masih belajar vegetarian dan masih sangat strict tentang diet vegetarian aku gitu loh. Sekarang aku agak loose lah, ya udahlah gitu. Jadi yang menyebabkan aku turun berat badan hingga 50, jadi awalnya aku sempat 60 kilo, terus turun ketika vegetarian jadi 55 kilo karena itu. Jadi pola makan vegetarian yang sangat strict, dan gak makan gorengan, gak makan indomie, gak makan yang tidak berlabel halal vegetarian kayak gitu. Jadi bener-bener mungkin jadi di badan juga lebih sehat, karena makanan-makanan yang tidak alami sangat sedikit gitu. Yang kedua, karena vegetarian aku yang strict dulu itu jadi kadang kalau udah sekolah kuliah aku tuh nggak makan gitu. Kalau misalnya bangunnya udah kesiangan, aku langsung ke sekolah, yang penting bawa air, minum air sepanjang hari, dan nanti baru makan waktu pulang ke rumah gitu. Jadi tanpa disadari, dan waktu itu belum ngetrend intermittent fasting, aku tuh melakukan itu gitu loh, sehingga berat badanku terkontrol gitu.
dan waktu itu ukuran bajunya adalah ukuran 8 atau 6 gitu. Di situ sampai aku masuk kerja, mulai bekerja, nah itu pelan-pelan berat badannya mulai naik, dan sampai sekarang aku udah naik, hitung aja 25 kilo gitu. Dan video ini bukan untuk body shaming siapapun, dan ini bener-bener share cerita aku kenapa aku bisa naik sebanyak itu. Nah, ketika aku mulai masuk kerja, waktu itu pindah ke Jakarta, yang salah satu yang mulai naik banyak itu adalah ketika kita setelah diterima di Kementerian Luar Negeri, itu ada yang namanya SEKDILU, Sekolah Dinas Luar Negeri, dan itu makannya 3 kali sehari plus snack 2 kali. Nah, lifestyle di situ aku tidak bisa menjaga lifestyleku dengan baik gitu. Makan 3 kali sehari, snack 2 kali, tapi olahraga aku sangat kurang. Jadi bener-bener pulang sekolah ya udah tiduran aja gitu, nggak ada kegiatan lari atau apa. Memang ada kegiatan olahraga bersama seminggu sekali, tapi itu dibanding dengan kalori yang masuk sangat nggak sebanding gitu loh. Jadi itulah sebabnya kenapa ya langsung naik 10 kilo gitu. Gitu. Dan waktu itu baju-baju yang aku bawa dari Jogja udah nggak ada yang muat gitu, karena bener-bener aku naik berat badan gitu. Dan di sisi lain juga setelah lulus pindah ke kos-kosan. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kamu jadi diplomat 5 tahun pertama itu bisa jadi kamu belum bisa beli rumah, karena memang ya gaji kita adalah standar PNS Kementerian Luar Negeri, which is kalau kamu masih diplomat pertama itu memang harus istilahnya berikhtiar dulu ya. Jadi gitu, bukan langsung ongkang-ongkang beli rumah, beli apartemen tuh enggak gitu. Jadi memang harus ada usaha dulu di awal. Nah, demikian juga aku 5 tahun pertama aku kos tuh 3 tahun pertama. 2 tahun berikutnya aku ada di apartemen, yang waktu itu aku pulang dari Australia dan aku mulai invest ke apartemen, dan itu pun bukan apartemen mahal tapi apartemen bersubsidi kayak gitu. Di situ lifestyle aku lebih nggak sehat lagi, karena yang tadinya ada olahraga seminggu sekali, ketika aku pindah ke kos-kosan itu bener-bener yang kosan aku dulu dari Kemlu itu cuman kayak mungkin 500 meter ya. Jadi aku dulu tinggal di Atrium Senen. Di daerah-daerah situ ada beberapa kos-kosan dan aku salah satunya di situ. Olahragaku ya cuman jalan ke kantor aja gitu, tapi makannya 3 kali sehari, dan sering dapat snack rapat. Dan dulu tuh aku punya pemahaman yang salah bahwa kita nggak boleh ngebuang makanan gitu. Alhasil snack rapat, rapat dalam kantor itu semua aku habisin gitu. Jadilah itu semakin memperparah berat badan aku gitu. Dan yang berikutnya adalah pemahaman bahwa all shape is beautiful, big is beautiful itu asalkan tidak mengganggu kesehatan. Ketika kamu sudah terganggu kesehatannya, then mungkin you have to rethink of this point of view gitu. Seperti aku sekarang, aku sangat mendukung body positivity. The happiest girl are the prettiest gitu kan. Jadi ketika udah mulai nggak sehat, makanya kita mungkin harus memperbaiki pemikiran kita, paham kita soal hal-hal tersebut gitu. Sayang banget kalau kualitas hidup kita menurun hanya karena pemahaman kita yang keras kepala gitu, nggak mau ngedengerin badan kita sendiri gitu. Karena badan aku udah berteriak minta tolong gitu karena keberatan gitu kan. Terus ya yang terakhir adalah sering makan di luar gitu. Di Jakarta vegetarian itu sangat mudah gitu. Di GoFood, di GrabFood semuanya ada makanan vegetarian dan enak-enak gitu. Dan again karena aku tuh nggak mau buang makanan, akhirnya setiap kali makan beli di luar dan dihabisin. Setiap kali makan di luar dan dihabisin, artinya nggak ada portion control gitu. Ya hasilnya begini gitu. Kenaikan berat badan aku tuh nggak cuman berdampak ke kesehatan, tapi juga ke hubungan sosial gitu. Karena misalnya keluarga terdekat aku, mereka itu termasuk yang frontal ngomongnya gitu loh. Kayak pernah satu kali aku itu upload, sebenarnya bukan aku yang upload tapi sepupu aku yang waktu itu aku lagi di Australia.
pas aku ulang tahun ternyata sepupuku pas datang gitu. Terus yang terjadi adalah dia mengupload selfie kita. Jadi aku, sepupu aku dan ayahnya gitu. Jadi dan itu pas winter Agustus. Pakailah aku baju winter tebel, dan yang udah bentek makin kelihatan lebih bentek lagi kan karena pakai baju winter. Itu langsung salah satu keluarga aku ngejapri aku, ya ampun kamu gendut banget diet, langsung kayak gitu. Bayangin kamu lagi ulang tahun dan itu kata-kata yang diucapkan instead of how are you good, are you I mean like it's your birthday, happy birthday, like something like that. Ini kata-katanya langsung, ya ampun kamu gendut banget diet, kayak gitu. Well gitulah. Jadi secara sosial juga itu mempengaruhi hubungan sosial aku, terutama sama keluarga terdekat aku, kayak gitu. Dan karena udah pada tahap kesehatan yang sangat terpengaruh, salah satunya aku ada fatty liver, which is itu bahaya kalau kamu nggak kontrol dari awal. Dokternya sih memang bilang bahwa fatty liver aku tuh masih awal banget dan belum pada tahap yang kamu harus khawatir gitu, dan itu bisa banget di reverse gitu. Makanya ini saat ini I'm telling myself bahwa Talita, you have to lose weight gitu, kayak this big is beautiful, all shape is beautiful thing should stop here, dan you should focus on your health, kayak gitu. Jadi saat ini aku mau menurunkan berat badan aku dan mengubah pola hidup aku sehingga aku bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan kualitas hubungan sosial yang lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang aku mau cerita ke teman-teman. Nah, itu video aku. Semoga ngejawab beberapa pertanyaan teman-teman. Semoga mengencourage teman-teman juga yang sedang memiliki permasalahan yang sama atau penasaran aja dengan cerita hidupku. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video aku yang lain. Bye-bye.